Shalom adik-adik teruna yang dikasih Tuhan. Saat ini kami senang sekali bisa kembali menyapa adik-adik dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik, kakak harap saat ini adik-adik semua dalam keadaan penuh semangat dan juga penuh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita masuk dalam saat teduh, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Pelka Teruna dengan penuh semangat. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari adik-adik semua kita memuji Tuhan dari KMM nomor 10, bait yang pertama. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami boleh kembali menjalani kehidupan kami hari ini. Dan saat ini kami pun mau beribadah kepadamu dalam ibadah hari Minggu secara virtual. Berikanlah penyertaan-Mu ya Bapa, serta hikmat yang daripadamu, agar ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Dan terlebih lagi, kami diberikan kemampuan untuk memahami firman yang akan kami dengarkan saat ini. Berkatilah anak-anak teruna yang beribadah saat ini di rumah masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Yulia, mari adik-adik kita semua siapkan hati kita memuji Tuhan dari KMM nomor 105 ayat yang pertama. Nanti akan kita baca dari Matius 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya sebagai landasan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman yang akan kita baca dari salah satu kitab Injil, yaitu dari kitab Injil yang pertama dalam Perjanjian Baru, Matius. Adik-adik ingat apa saja kitab Injil di Perjanjian Baru? Ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah kakak coba baca semuanya, ternyata sama isinya. Jadi kita cukup mempelajari dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang bawa Alkitab, ayo kita baca bersama-sama ya. Judul yang ditulis di dalam Alkitab kita, Yesus yang dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dan dia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah ini menyatakan tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Pada saat itu mereka sudah sampai di Betfage yang letaknya di Bukit Zaitun. Kemudian rombongan itu berhenti dan Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya. Mereka diminta Tuhan untuk melaksanakan tugas mengambil keledai. Adik-adik, kenapa harus keledai? Padahal keledai itu seperti yang kita tahu jalannya lambat sekali. Apa tujuannya sebenarnya? Ternyata keledai itu merupakan penggenapan dari nubuat yang disampaikan para nabi sebelumnya, bahwa pada ayatnya yang kelima, adik-adik bisa melihatnya, akan datang raja ke Yerusalem yang menaiki keledai, dan keledai itu keledai betina yang masih muda. Sebenarnya ini merupakan penggenapan dari apa yang disampaikan dinas tersebut. Tuhan Yesus lakukan sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Karena Tuhan Yesus sangat taat kepada Allah. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalau ditugaskan, apakah kalian juga akan taat kepada apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus? Hal ini merupakan hal yang tidak mudah, tapi bisa dilaksanakan. Kita dapat meneladani pada Tuhan Yesus yang bergaul dengan semua orang tanpa pandang bulu. Dia bergaul dengan orang miskin, orang kaya, bahkan sekelompok orang yang dianggapnya najis karena dia seorang pemungut cukai yang dianggap banyak dosa. Tuhan Yesus bergaul dengan siapa saja. Mestinya kalian juga demikian. Mari bergaul dengan siapa saja, baik itu orang-orang atau teman-teman sebayamu yang ada di RT, di dekat rumahmu, ataupun di sekolah atau di sekolah minggu, atau di mana saja kalian bisa berteman. Paling tidak, bagaimana kita menyampaikan kasih kita dengan cara kita tersenyum pada orang lain, sehingga terjadilah hubungan yang baik dengan sesama. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, di mana kita harus mengasihi sesama. Untuk bisa mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memimpin kita, supaya kita juga jangan salah pergaulan. Seringkali banyak orang bergaul dan rusak karena pergaulan, karena mereka hanya memikirkan hubungan relasi hanya dengan teman-teman saja, tidak berhubungan dengan Tuhan. Apabila kita juga berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita sehingga kita dilindungi dari teman-teman yang jahat, teman-teman yang suka memfitnah,
dan lain sebagainya. Marilah kita bisa juga memanfaatkan relasi atau pertemanan yang bisa menyebabkan kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hal demikian harus kita laksanakan karena itu merupakan perintah. Sama seperti yang dilakukan oleh para murid tadi, dia melakukan sesuai yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana kita merespon seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang? Dia kadang menolong orang, menyembuhkan banyak orang, ada yang buta, ada yang sakit lepra, dan juga bahkan Tuhan Yesus juga menghidupkan beberapa orang yang mati. Dengan demikian Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang, bahkan banyak orang yang baru mendengar saja mereka tertarik untuk melihat seperti apa sih Yesus itu, sehingga Tuhan Yesus bisa menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Sebetulnya itulah tujuan Tuhan datang ke dunia, yang mau merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa ini. Adik-adik, ada satu contoh yang kebetulan saya sendiri punya pengalaman. Dampak daripada pergaulan yang luas ternyata bisa menguntungkan kita. Bagaimana tidak? Karena saya punya banyak teman dalam WA group, bekas teman saya waktu saya SMA yang 40 tahun lebih, kami tetap bergaul. Bekas teman saya waktu saya kos di Jogja, juga ada satu grup. Bekas teman saya juga sesama pensiunan, teman-teman majelis, dan banyak lagi grup-grup, itu bisa lebih dari 10 grup WA. Ternyata pada saat saya harus mengalami sakit berbulan-bulan, saya mulai sakit pada tanggal 10 Februari dan saya baru keluar dari rumah sakit pada tanggal 9 September. Coba kalian bayangkan berapa bulan saya terbaring dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tapi saya semangat karena selalu dimotivasi oleh teman-teman dan didoakan oleh mereka semua. Walaupun kami tidak seiman, namun kami biasa saling mendoakan. Puji Tuhan, saya bisa lalui dari hari ke hari selama di rumah sakit. Karena saya juga berhubungan dengan Tuhan, saya selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Hingga pada suatu saat, saya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, yang saya sendiri tidak menyangka akan sebesar itu. Sebelumnya saya sudah mencoba mengecek dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, mana yang mungkin untuk saya bisa berobat di situ. Sampai akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya makin terdesak dengan waktu. Menurut dokter, bila tidak segera dilakukan operasi, kemungkinan dalam waktu yang gak lama, pada umumnya menurut dokter jantung yang akan mengoperasi saya, biasanya sebulan atau 2 bulan akan dipanggil Tuhan. Memang usia itu semua di tangan Tuhan. Tapi pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kalau boleh saya mohon kepadamu, kalau Tuhan mau panggil sekarang aja Tuhan, sebelum saya dioperasi. Karena biaya operasi itu mahal sekali. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya juga tidak akan melawan kehendak-Mu. Akhirnya saya dioperasi pada tanggal 12 Agustus. Pada saat itu saya sudah menanyakan kira-kira berapa biayanya dan kami sudah mencoba mempersiapkannya. Ternyata jauh di atas biaya yang
harus kami tanggung 3 kali lipat dari biaya yang kami persiapkan. Saya terus berjuang, anak-anak saya juga berusaha berdoa dan berdoa setiap kali. Bahkan setiap kali mau menengok saya, dia juga mendoakan saya dan menceritakan, "Mama, ada salam dari teman yang ini dan yang itu dan yang lain-lain melalui WA." Saya bersyukur, saya senang sekali walaupun hanya WA. Saya mendengar mereka memperhatikan saya, mereka mensupport saya yang sedang berjuang melawan penyakit. Puji Tuhan, luar biasa. Pada akhirnya teman-teman saya yang tahu keadaan saya melalui WA ataupun melalui tell story yang dibuat oleh anak saya, digerakkan oleh Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar mendoakan, mereka membantu saya. Sampai saya sembuh itu saya tidak tahu dari siapa saja yang membantu saya. Menurut cerita anak-anak saya, kami sendiri tidak tahu pada saat kita harus bayar sekian-sekian, tahu-tahu ada aja orang yang membantu. Itu sebenarnya karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita menderita. Tuhan Yesus menolong kita. Sehingga dari relasi saya, ada yang menolong dalam hal informasi, ada yang menolong saya dalam hal merekomendasi saya masuk satu rumah sakit, dan yang lain-lain. Informasi yang saya butuhkan setiap saat, ada saja yang memberikannya. Jadi adik-adik, ternyata relasi atau salah satu contohnya seperti yang saya rasakan manfaatnya adalah kita punya banyak teman, kita bisa berbagi dengan teman-teman. Pada saat kita membutuhkan, Tuhan menggunakan mereka juga untuk menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Kalian juga mau berteman dengan siapa saja, seperti contoh Tuhan Yesus yang juga bergaul dengan semua orang dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Puji Tuhan yang luar biasa baik bagi kita semua. Marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan lagu Gereja Bagai Bahtera. Kita akan sama-sama berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Allah Bapa di surga. Kiranya Engkau yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya kami semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan.
dan rubahlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Biarlah kami melakukannya, mengasihi sesama kami. Biarlah kami juga bersuka cita menolong sesama kami. Apa yang bisa kami buat, kami akan lakukan sesuai yang Tuhan tugaskan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di pelayanan Karuna beserta keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan memberi mereka kecukupan, dan Tuhan juga yang akan melindungi mereka dari sakit penyakit yang saat ini sedang banyak sekali terjadi di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan akan memberkati adik-adik semua, meskipun mereka tidak bertemu secara langsung, tapi mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Pengharapan. Ada banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, jemaat-jemaat yang menderita sakit penyakit pada saat ini. Kiranya Tuhan jamah mereka. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan berkenan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami mau percayakan hidup kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong pimpinan kami dari tingkat presiden sampai yang terendah. Mereka boleh Engkau pakai untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi maupun kesehatan yang sedang terjadi. Tolonglah kami semua Tuhan, karena hanya Engkau yang punya kuasa, karena Engkau mengasihi manusia. Seperti halnya Tuhan juga bersedia mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan manusia. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin hidup adik-adik kami ini, sehingga mereka tetap diberikan nyala semangat dari Tuhan. Mereka dengan sukacita terus mendengarkan firman, dan mereka akan berupaya untuk bisa melakukannya dalam kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun atas salah dan dosa yang kami kerjakan. Tolonglah kami untuk bisa menyadari akan kekeliruan dan mohon ampun kepada-Mu. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan, Tuhan akan mengampuni kami bila kami mengampuni sesama kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami di dalam sekolah yang tidak berjumpa dengan gurunya. Kiranya Tuhan berikan sarana yang cukup untuk mereka, sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran yang diberikan secara tidak langsung. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, sehingga hidup kami makin diperkenan oleh Tuhan saja. Karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami sudah hadir, kiranya Engkau juga akan menjauhkan kami dari segala godaan. Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
adik-adik, kita akan masuk dalam ungkapan syukur. Mari kita siapkan persembahan kita yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Dan nanti adik-adik bisa memberikannya kepada mama papa adik-adik untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari KMM nomor 92 ayat yang pertama. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan dari KMM nomor 162 bait yang pertama saja. Adik-adik, akhirnya kita bisa menyelesaikan ibadah. Kita akan bersama-sama menutupnya dengan berdoa, lalu dilanjutkan dengan berkat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Kami sungguh berterima kasih atas pimpinan Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya kami boleh menyelesaikan ibadah pada saat ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Engkau melindungi. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih kepada Kak Yulia yang telah membawakan firman pada hari ini, juga kepada adik-adik yang telah terlibat dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna, yaitu pemandu lagu adik Griselda, adik Lorin, adik Nike, dan juga pemain musik adik Nevo. Dan buat adik-adik semua yang ada di rumah, tetap semangat dan setia untuk mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara online. Dan kakak ucapkan selamat kembali menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.